Kebakaran terjadi saat arus mudik menuju gerbang tol Cikampek Utama sedang padat. Minibus tiba-tiba mengeluarkan asap dari bagian mesin sebelum akhirnya terbakar dan melalap seluruh badan kendaraan. Seluruh penumpang berhasil menyelamatkan diri sebelum api membesar. Petugas yang tiba di lokasi segera melakukan pemadaman untuk mencegah api menjalar ke kendaraan lain. Akibat insiden ini, arus lalu lintas di tol Jakarta Cikampek mengalami kemacetan parah. Antrean kendaraan dilaporkan mencapai lebih dari 20 km. Macet ya gitu? Oh, macet banget, Pak. Macet ya? Iya. Di kilometer berapa tuh kebakaran? Di kilometer 40 ya Iya, berarti? 39. 3940 ya? Ya. Mobil apa yang kebakaran? Kayaknya HIS, Pak. HIS Iya. Jadi kondisinya udah mulai padam? Udah mulai padam. Udah mulai padam. Polisi mengimbau pemudik untuk memastikan kondisi kendaraan sebelum perjalanan guna mencegah kejadian serupa. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Selamat malam, apa kabar pemirsa? Kebakaran minibus yang mengangkut belasan pemudik terjadi di ruas tol Jakarta Cikampek, Karawang, Jawa Barat. Kebakaran ini diduga berasal dari korsleting di mesin. Dan menjadi pembuka jumpa ketiga Anyus Prime hari ini, kami juga akan hadirkan informasi Garda Revolusi Iran yang meluncurkan gelombang serangan rudal ke-61 ke Tel Aviv. Saya Gede Satria. Inilah Anyus Prime selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, Garda Revolusi Iran meluncurkan gelombang rudal ke-61 dari operasi Fadeh Sadek 4 yang menargetkan Tel Aviv, Israel. Peluncuran rudal ini sebagai pembalasan atas pembunuhan Ali Larijani, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran. Rekaman peluncuran rudal dirilis oleh Garda Nasional pada Rabu pagi. Menurut pernyataan dari kantor Humas Garda Revolusi, gelombang serangan tersebut melibatkan 4 rudal Khorramshahr bersama dengan beberapa rudal Qadir, Emad, dan Khaybar Sekhan. Pemirsa, Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM rilis rekaman serangan pasukan Amerika Serikat terhadap aset militer Iran.
Rekaman ini menunjukkan serangan terhadap kendaraan lapis baja dan pesawat terbang diikuti oleh kepulan asap yang membumbung dari lokasi yang menjadi sasaran. Menurut angka terbaru, pihak Iran melaporkan lebih dari 1.400 orang tewas dengan 13 kematian personel militer yang diakui oleh pihak Amerika Serikat dan hingga 15 di pihak Israel. Konflik yang semakin memburuk telah menyebabkan harga energi global melonjak dan mengakibatkan penutupan Selat Hormuz secara efektif yang menangani 20% lalu lintas minyak global. Pemirsa, tim penyelamat Iran berhasil menyelamatkan seorang anak dari reruntuhan bangunan di Teheran, Iran. Anak perempuan tersebut ditemukan dalam keadaan hidup dengan luka-luka. Rekaman dramatis ini menunjukkan momen ketika tim penyelamat Iran menarik seorang anak yang masih hidup di reruntuhan bangunan di Teheran, Iran. Pada hari Rabu, Palang Merah Iran melaporkan sebelumnya personelnya bersama dengan petugas pemadam kebakaran melakukan pencarian di antara puing-puing setelah serangan udara. Korban langsung dibawa dengan ambulans untuk dilakukan pertolongan medis. Iran melancarkan serangan bom tandan ke Israel Tengah yang menewaskan 2 orang, sementara di kota Naharia, Israel, sebuah rudal yang diluncurkan Iran berhasil dicegat. Warga terlihat menuju tempat perlindungan setelah Iran meluncurkan bom tandan yang menargetkan Israel Tengah pada Selasa malam. Jejak terang proyektil melintasi langit malam di atas wilayah Tel Aviv disertai dengan suara sirine serangan udara. Serangan tersebut digambarkan sebagai pembalasan atas pembunuhan Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Iran Ali Larijani oleh Israel. Diketahui 2 orang tewas di daerah Ramat Gan selama serangan itu. Sementara sebuah roket yang diluncurkan Iran ke arah Israel Utara berhasil dicegat di dekat kota Naharia, Israel pada Rabu. Hingga kini belum ada laporan mengenai korban luka ataupun kerusakan. Pemirsa, Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte tak menggubris pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait kurangnya dukungan NATO dalam konflik Timur Tengah. Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte menghindari pertanyaan tentang pernyataan Presiden AS Donald Trump mengenai kurangnya dukungan organisasi tersebut dalam konflik Timur Tengah. Dalam konferensi pers di Oslo, Norwegia, pada Rabu, Rutte mengatakan ia telah berhubungan dengan banyak sekutu dan mengklaim bahwa ada kesepakatan bersama untuk membuka kembali Selat Hormuz. Say that when it comes to Iran and the risk of Iran getting its hands on a nuclear capability or a ballistic missile capability, we have consistently said as NATO, collectively, that that cannot happen. So it is really crucial that that capability of the ballistic missiles, of the nuclear capability is severely degraded. When it comes to the Strait of Hormuz, I've been in contact with many allies. We all agree, of course, that strait has to open up again. And what I know is that allies are working together, discussing how to do that. What is the best way to do it? They are working on that collectively to find a way forward. Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump telah menyuarakan kekecewaan atas keengganan sekutu NATO untuk ikut serta dalam upaya membuka kembali Selat Hormuz dan mempertanyakan komitmen NATO dalam membantu Amerika Serikat. We spend trillions and trillions of dollars on NATO to defend other countries. And I always said, but if it ever comes time to defend us, they're not going to be there. Many of them would not be there. And we're going to have to start thinking more wisely in this country. Some have been
very good. One or two have been great. I'll tell you who the great ones are at the right time. Hal ini menyusul konflik antara Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran yang dimulai pada 28 Februari. Pertemuan tersebut juga mengganggu jalur pelayaran, termasuk Selat Hormuz yang telah mendorong harga minyak di atas $100 AS per barel. Fasilitas gas South Pars di Iran dilaporkan dihantam oleh serangan udara Israel pada Rabu malam. Rekaman video menunjukkan kobaran api besar dan asap yang mengepul. Iran kemudian melancarkan serangan terhadap fasilitas ekspor gas alam cair utama di Qatar di tengah lonjakan harga minyak dan gas alam global. Presiden Amerika Serikat Donald Trump membantah negaranya terlibat dalam serangan tersebut. Terjadi serangan rudal balistik oleh Iran ke perusahaan minyak Aramco di Riyadh, Arab Saudi. Pada serangan tersebut, 4 rudal balistik Iran dicegat oleh pertahanan udara militer Arab Saudi. Dampak serangan rudal balistik Iran menyebabkan kebakaran dan memaksa menghentikan sementara sebagian produksi minyak di kilang utama Aramco.